Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 8 Februari 2023 kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini masih tentang Wahyu pasal yang ke-12, saudaraku, karena di sana ada 3 hal yang harus dijelaskan. Tentang anak laki-laki yang langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima sudah saya jelaskan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sempurna kedapatan imannya mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Kemudian di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, mereka itu langsung harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ini Tuhan belum datang, saudaraku, yang harpazo itu, yang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu Tuhan Yesus Kristus belum datang, tapi sudah ada yang diharpazo, yaitu 3,5 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian yang kedua itu adalah perempuan yang diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari, saudaraku. Kemudian yang ketiga itu tentang kanak-kanak rohani yang tertinggal atau benih dari wanita itu yang tertinggal, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Nah, pada kesempatan ini saya akan terangkan mengenai aktivitas di padang pengungsian selama 3,5 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dulu ayatnya, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Pak Tito, mohon bacakan. Ayat yang ke-6. Ya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Sampai di sini dulu. Perempuan itu adalah, saudaraku, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, yang secara umum juga menunjuk kepada gereja Tuhan di akhir zaman, di mana gereja Tuhan itu salah satunya nanti akan melahirkan orang-orang yang sempurna, surat yang kemudian harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Nah, saudaraku, orang yang belum bisa mencapai kesempurnaan tetapi dia orang benar, rohaninya mencapai ukuran bait suci yang terukur, kalau di dalam Wahyu pasal 11 dikatakan seperti itu, mereka akan diungsikan. Ini target minimal. Kalau saudara mengikuti kegerakan kitab Wahyu, saudara itu paling tidak saya berharap saudara bisa diungsikan. Pheugo, lari, hilang, lenyap. Kalau nanti digabung dengan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, itu caranya itu terbang, saudaraku, petomai. Jadi ini caranya seperti ketika Filipus itu dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Berulang-ulang ini sudah saya sampaikan, tetapi tetap saya sampaikan supaya ngerti, saudara, bahwa nanti orang-orang yang diungsikan ini masih berada di dalam keadaan tubuh, darah, dan daging. Seperti ketika Elia dari puncak gunung Karmel ke Yisrael, balapan dengan Raja Ahab yang naik kereta berkuda yang ditarik oleh banyak kuda itu. Sudah guna seperti itu. Orang-orang yang diungsikan itu dipindahkan oleh Tuhan itu dengan caranya yang luar biasa, seperti yang terjadi pada Filipus. Jadi bukan dengan kekuatannya sendiri. Dan pada saat pengungsian itu yang diungsikan masih berada dalam tubuh, darah, dan daging. Saudara ingat. Dan diungsikannya kemana? Ini Alkitab mencatat perempuan itu lari ke padang gurun. Padang gurun ini ditulis dalam bahasa aslinya itu disebut eremos, atau tempat-tempat yang suci, sunyi, padang-padang yang sunyi. Kalau saya menyebutnya itu taman padang belantara pengungsian, karena di dalam satu penglihatan saya pernah melihat tempat tersebut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sana sangat indah, ada
bunga seperti bunga-bunga tulip, macam-macam bunga bermekaran begitu. Saudaraku, mengenai tempatnya tentunya saya belum boleh menyebutkannya. Saudaraku, jadi tempat untuk pengungsian itu sekarang sudah ada di bumi. Saudaraku, masih di bumi diungsikan itu, saudaraku. Bukan diungsikan di planet lain, tidak, saudaraku, tetapi masih di bumi. Nah, itu satu tempat yang dikatakan di dalam Alkitab itu jauh dari tempat ular itu. Artinya tempat yang dilindungi oleh Tuhan, yang oleh karenanya ini satu tempat rahasia yang saat ini pun tidak boleh dikatakan seandainya ada hamba Tuhan yang ngerti dan diberitahu, karena nanti 7 bintang atau 7 guru itu pasti diberitahu tempat itu, saudaraku. Tetapi belum boleh dikatakan saat ini. Jadi pengungsian ini, saudaraku, adalah untuk orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus. Ruang kudus itu cirinya memiliki meja roti sajian, memiliki pelita emas, dan memiliki mezbah dupa. Orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus itu cirinya dia memiliki persekutuan yang erat dengan firman Tuhan. Yang kedua, dia juga memiliki persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, dia memiliki saat-saat, jam-jam untuk menyembah Tuhan atau mezbah dupa. 3 syarat itu yang menandai orang itu saudaraku berada pada situasi kondisi rohani ruang kudus. Nah, orang-orang yang sedemikian nanti akan diungsikan. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi ngungsinya itu dihitung oleh Tuhan dengan hari manusia 1260 hari lamanya. Kenapa 1260 hari, saudaraku? Karena pada saat pengungsian itu terjadi, nanti bumi ini akan dilanda masa antikris yang lamanya sama, yaitu 1260 hari atau 3,5 masa, atau Wahyu pasal 13 ayat 5 katakan 42 bulan. Jadi kenapa wanita yang mencapai rohani ruang kudus itu diungsikan selama 1260 hari? Itu karena bumi pada umumnya ini nanti akan dikuasai oleh antikris yang meraja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal 12 tadi. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudaraku, jadi cara pengungsian itu disebut di sini juga kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar besar. Ini artinya apa, saudaraku? Kekuatan Tuhan, kuasa Allah yang bersumber dari firman dan Roh Kudus. Jadi firman dan roh itu harus seimbang. Jangan saudaraku pinter firman saja tapi tidak penuh Roh Kudus, nanti seperti orang Farisi. Saudara juga jangan kemeroh, sedikit-sedikit roh, nggak pernah baca firman, nanti saudara kayak dukun. Nggak boleh, saudaraku. Nanti yang akan membawa gereja, jemaat-jemaat itu Feogo mengungsi, itu kekuatan firman dan Roh Kudus yang seimbang, saudara. Jadi nanti prosesnya itu seperti Filipus yang dipindahkan dari Gaza ke Asdod, saudaraku. Jadi kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. Jadi bukan naik kereta api ya, saudaraku, bukan naik perahu dan lain sebagainya. Tapi Alkitab ini nulis, saudaraku, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar besar. Ini kekuatan firman dan Roh Kudus yang nanti akan berlaku adil.
Kekuatan firman dan Roh Kudus itu akan berlaku adil kepada semua orang, baik yang tua maupun yang muda. Karena kalau bukan kekuatan firman dan roh, nanti melalui kekuatan daging misal ngungsinya itu, saudaraku, nanti nggak adil, saudaraku. Yang miskin karena nggak punya duit, nanti saudaraku nggak bisa ngungsi, nggak bisa naik pesawat. Yang tua karena tentunya pernapasan dan jantungnya juga sudah tidak seperti anak muda, bisa ketinggalan. Tetapi lewat keadilan Tuhan, yaitu lewat kedua sayap burung nasar yang besar, ini baik yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, semua saudaraku yang memang rohaninya itu mencapai ruang kudus, itu akan theogo, akan diungsikan kemana? Ke satu tempat. Tempat itu di mana? Di padang belantara pengungsian. Tempat itu masih di bumi, saudaraku, masih di bumi, cuma belum boleh disebut karena memang tempat itu dikatakan tersembunyi dari ular itu. Saudaraku, jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudaraku, jadi ini orang-orang yang diungsikan, ya. Saudaraku, kenapa 3,5 tahun atau 1260 hari? Karena pada 1260 hari itu bumi dilanda masa antikris. Dan aktivitasnya apa, saudaraku? Aktivitasnya itu mereka disempurnakan karena mereka belum sempurna. Saudara, kalau yang harpaso, yang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu mereka sudah sempurna. Saudaraku, nanti indah sekali kalau rahasia ini nanti kemudian dikaitkan dengan Wahyu pasal 19, pernikahan anak domba itu nanti indah sekali. Nanti misteri kenapa anak laki-laki yang dibawa kepada Allah dan ketahtanya ini, kemudian 3,5 tahun lagi dia datang, saudaraku. Dia datang menjemput mempelainya. Lah, mempelainya siapa, saudaraku? Lah, ternyata ibunya yang disempurnakan. Saudara, kalau nggak memahami firman Tuhan nanti jadi kacau Wahyu pasal 12 ini. Oleh karena itu kemarin saya terangkan bahwa pernikahan anak domba itu adalah menyatunya jiwa-jiwa. Saudaraku, menyatunya jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa orang benar yang terselamatkan sejak awal zaman sampai akhir zaman. Menyatunya jiwa-jiwa, baik orang-orang yang nanti dibangkitkan ketika Tuhan Yesus Kristus datang di Wahyu pasal 19 itu, dengan orang yang diungsikan ini kemudian nanti juga akan diangkat. Dan juga dengan orang yang sudah harpaso, yang sudah bersama Tuhan Yesus, saudaraku, duduk di pangkuan Bapa, di tahta Bapa, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada jemaat di Laodikia itu. Maka engkau akan aku dudukkan di atas tahta Bapakku seperti aku pun sudah duduk. Saudaraku, seperti itu. Kita akan membaca suasana di padang pengungsian. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ke 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ya, sampai di sini dulu saya terangkan. Sesungguhnya aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama dengan dia 144.000 orang. Saudara, 144.000 orang ini bukan menunjukkan angka hurufiah, tetapi ini angka rohani, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena menghargai korban Kristus Paskah Tuhan. Seperti halnya, saudaraku, bangsa Israel itu diperbudak di Mesir dulu 144.000 hari menurut hitungan kalender Yahudi, ya saudaraku, atau 400 tahun, saudaraku. Dan pada hari yang ke-144.000 itu mereka dibebaskan melalui Musa, diungsikan ke padang gurun. Saudaraku, demikian pula orang-orang yang diungsikan ini, saudaraku, mereka secara hurufiah ditulis
144.000. Tetapi nanti bukan itu, saudaraku. Itu angka kenang-kenangan Tuhan. Orang yang diselamatkan itu, saudaraku, sejak zaman Musa dahulu, angkanya 144.000. Setelah 144.000 hari perbudakan di Mesir, maka kemudian bangsa Israel diselamatkan. Kemudian kalau saudara melihat di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1-5 itu juga 144.000. Kalau saudara melihat di Wahyu pasal 14 ini juga 144.000. Kemudian kalau saudara melihat di ukuran Yerusalem baru, nanti juga ukuran 144 ini masih ada juga, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saudaraku, ciri dari orang yang diungsikan itu di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ini juga saudaraku satu perlambang ya, saudaraku. Orang yang akan diungsikan itu di dalam hatinya, di dalam kepikirannya, di dalam hatinya selalu ada Tuhan Yesus dan Bapa. Saudaraku, kalau seperti orang jatuh cinta itu, saudaraku mau makan, ingat kekasihnya, mau apapun, mau tidur, ingat kekasihnya, saudaraku. Demikian pula orang-orang yang diungsikan ini. Ini cirinya saat ini, dimanapun dia berada, dia itu ingat Tuhan, sehingga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi ciri orang-orang yang nanti itu minimal diungsikan itu selalu ingat Yesus mulai saat ini, sehingga saudara tidak lagi mengejar perbuatan-perbuatan dosa. Apa sih, saudaraku? Nikmatnya dunia ini nggak ada yang kekal, saudaraku. Kekayaan mungkin, saudaraku, itu nggak kekal. Itu sebatas nanti sampai kitab Wahyu ini digenapi, sebatas harpaso, sebatas nanti diungsikan, itu sudah, saudara. Atau kalau orang yang meninggal, maka kekayaan itu ya sebatas maut, saudaraku, sampai dengan maut. Itu kenikmatan dunia. Jadi saya memberi tahu kepada saudara, jangan saudara mengejar sesuatu yang terlalu fana. Saudara nanti akan menyesal. Dan biasanya ketika orang itu sakit berat, dia baru sadar bahwa apa yang diperolehnya selama ini, kegagahannya, kehebatannya, keelokannya, itu nggak ada gunanya kalau dia tidak memperoleh Tuhan. Kalau dia tidak selalu mengingat Tuhan Yesus dan Bapa di dalam hatinya, itu nggak ada gunanya kalau orang itu, saudaraku, tidak dekat, tidak mengingat Tuhan. Meskipun capaian di dunia luar biasa, gelarnya luar biasa, kekayaannya luar biasa, ketika dia sakit keras mau meninggal dunia, dia menyesal, saudaraku. Karena ternyata kehebatannya, apa yang dikejar-kejarnya selama ini ternyata berakhirnya pada maut. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang kaya, ketahuilah ini, carilah Tuhan dan kebenarannya. Kemudian ayat yang kedua dari Wahyu pasal 14. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Amin. Saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat 2 ini, mereka itu di pengungsian ketika melihat desau air bah, deru guruh, denting, kecapi. Saudara, itu seperti nyanyian baru. Padahal itu pada saat itu terjadi bencana-bencana besar di bumi ini, saudaraku. Tapi bagi mereka, saudaraku, itu nggak menakutkan, saudaraku. Jadi sudah jangan takut dengan bencana. Ya, memang akan terjadi banyak bencana. Mulai tahun-tahun kegenapan kitab Wahyu, Alkitab mencatat akan terjadi banyak gempa bumi. Bukan kecil-kecil lagi. Kalau cuma kecil-kecil itu nggak dicatat sama Alkitab, saudaraku. Tetapi gempa kalau yang dicatat Alkitab tentunya itu gempa-gempa yang gede, saudaraku. Kalau cuma gempa yang kecil-kecil
3, 4, apa 5 gitu nggak ditulis. Ngebabai Alkitab, saudaraku. Akhir zaman itu nanti tandanya nanti akan banyak terjadi gempa bumi di sana sini, saudaraku. Dan itu kalau Alkitab menulis itu artinya itu gempa gede. Perhatikan ya, baik-baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi bencana-bencana di dunia itu bagi orang yang sudah diungsikan tadi di satu tempat, di mana tempat itu juga masih di dunia, itu seperti denting kecapi nyanyian baru. Saudaraku, suatu ketika saya itu mendengar desau angin, saudara, kemudian juga halilintar yang sabung menyambung, tapi saya tuh nggak takut, saudaraku. Oh, itu indah sekali. Inilah denting kecapi nyanyian baru. Kadang Tuhan tuh menyampaikan bahasanya lewat alam raya seperti itu. Dan saudara jangan takut kalau saudara selalu mengingat Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Amin. Saudaraku, ini nyanyian baru ya, saudaraku. Nanti saya terangkan pada saatnya arti nyanyian baru itu. Ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Terus, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. amin. Saudaraku, jadi orang-orang yang akan diungsikan di Eremos, di padang belantara pengungsian, di taman padang belantara pengungsian, itu mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Loh, saudaraku, katanya yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat 6 itu dan perempuan itu lari. Kenapa di sini disebut mereka tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, saudaraku? Nah, ini adalah makna rohani, saudaraku, makna rohani yang nanti saya terangkan. Jadi yang diungsikan itu tidak hanya laki-laki dan perempuan ya. Yang mempelai berpakaian matahari, bulan dan bintang itu tidak hanya perempuan saja, saudaraku. Nanti secara gender fisiknya itu ada laki-laki, ada perempuan. Di Wahyu pasal 14 ayat 4 ini secara gendernya, secara fisiknya nanti akan ada laki-laki juga, saudaraku, dan perempuan juga, tetapi mereka yang hatinya itu perawan, saudaraku, bukan jasmaninya. Karena yang diungsikan itu nanti ada nenek-nenek juga, ada kakek-kakek, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Saudaraku, tentunya kalau secara fisik mereka nggak ada yang perawan. Kalau sudah bapak-bapak, ibu-ibu itu, saudaraku, tentunya nggak perawan. Nah, yang dimaksud perawan karena mereka murni sama seperti perawan, itu adalah keperawanan hati. Hati yang betul-betul suci, kudus, tidak berbelit-belit gitu loh, saudaraku. Orang itu kalau nggak berbelit-belit nggak takut, saudaraku. Ngapa-ngapain ya nggak takut karena tidak melakukan satu kesalahan, saudaraku. Tapi kalau orang yang berbelit-belit itu akan tersandung oleh perbuatannya sendiri, saudaraku. Tapi kalau orang itu tidak berbelit-belit, ya mau ngapain saja nggak takut, saudaraku. Kalau tidak melakukan dosa, mau ngapain saja nggak takut. Karena kalau kita tidak berbuat dosa, saudaraku, itu Tuhan beserta kita, Tuhan menaungi kita. Jadi ciri dari orang-orang yang diungsikan selanjutnya itu hatinya perawan. Ini baik laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek yang hatinya perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu.
Dan cirinya ayat yang kelima, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Saudara, saya beritahu saudara jangan suka berbohong. Kalau tidak mengerti atau belum bisa menjawab, itu lebih baik diam, ya. Saudaraku, jadi ini penting. Ini ciri dari orang yang bisa nanti dipindahkan secara dasar, seperti Filipus dan juga seperti Elia itu, saudaraku. Itu cirinya di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Nah, ini kebalikan dengan orang-orang yang tertinggal di masa antikris. Itu banyak dusta, banyak debat, saudaraku. Karena antikris itu, binatang itu mulutnya penuh hujat. Nah, ini beda dengan mulut orang-orang yang diungsikan. Saudaraku, juga beda lagi, saudaraku. Kalau orang yang diungsikan itu di dahinya itu dikatakan tertulis nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Bapa. Tetapi orang-orang yang tertinggal yang merupakan pengikut antikris, nanti di dahi dan tangannya akan ada tanda karagma 666. Nah, jadi semua pihak, baik orang-orang yang kudus yang diungsikan, itu juga memberikan tanda kepada orang-orang yang diungsikan itu. Tetapi orang-orang yang tertinggal kemudian ikut antikris, saudaraku, itu juga antikris ngasih tanda. Tandanya karagma 666. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian suasana di pengungsian. Ini masih ada pernikahan atau tidak? Oh, masih, saudaraku, di sana pernikahan masih ada, saudaraku. Jadi, yuk kita akan baca. Ini yang ternubuat dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Karena ini masih di bumi. Yuk dibacakan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Yuk. Ayat yang pertama. Ya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Terus Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Amin. semarak Allah kita. ya, jadi ini suasana padang belantara pengungsian yang saya sebut sebagai taman padang belantara pengungsian, di mana dalam satu penglihatan yang cukup jelas saya juga pernah melihat tempat itu, saudaraku. Padang gurun, padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Memang seperti itu suasana pengungsian nanti, saudaraku. Kemudian dilanjutkan Ayat yang ketiga. ya, ayat ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Saudaraku, jadi di sana ada janji bahwa sebentar lagi Tuhanmu akan datang dan menyelamatkanmu. Ia sendiri datang menyelamatkan engkau. Saudara, ini kepada orang-orang yang mengungsi. Di sana terjadi penguatan, terjadi penyempurnaan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Tangan yang lemah lesu, mungkin sedikit stroke begitu, sudah gejala stroke. Lutut yang goyah, itu juga gejala stroke, saudaraku. Lututnya mulai goyah. Itu disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian ayat yang kelima. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. 6. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi sampai ayat 7 ini diterangkan pada waktu itu terjadi penyempurnaan, terjadi penyembuhan anggota-anggota tubuh yang mengalami
masih mengalami kekurangan, ya kalau sempurna saudaraku, imannya sempurna, badannya sempurna saudaraku, itu sudah terpasuk di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Tetapi yang mencapai ruang kudus imannya, mereka dekat pada Tuhan, takut akan Tuhan, memenuhi kriteria terukur sebagai bait suci, mereka saudaraku akan mengalami mujizat pemulihan ketika masa pengungsian itu terjadi penyempurnaan. Pada waktu itu mata orang-orang buta dicelikkan, yang sekarang masih susah didoakan. Nah, sekarang itu masih banyak yang susah didoakan karena mujizatnya belum saudaraku begitu dahsyat luar biasa. Tetapi nanti ketika di pengungsian itu sempurna mujizatnya, mata yang nggak bisa dibuka saat ini pun nanti akan terbuka. Yang tidak mungkin di sana jadi mungkin. Saudaraku, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Makanya yang mengungsi itu, saudaraku, saya katakan itu lewat kekuatan iman, lewat keadilan Tuhan, bukan dengan kekuatannya. Kalau dengan kekuatannya, orang yang lumpuh nggak bisa ngungsi. Orang lumpuh tetapi imannya hidup, imannya jalan, nanti bisa diungsikan. Dan di sana akan dinyatakan oleh Tuhan, dikatakan pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Nah, terjadi penyempurnaan di pengungsian itu. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun. Luar biasa saudaraku. Dan sungai-sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh debu, akan tumbuh tebu dan pandan. Maaf, keliru baca ya. Kemudian ayat 8 Pak Tito dibacakan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Amin. Di sini dulu. Ini jadi di pengungsian itu, di sana disebut akan ada jalan kudus. Orang yang tidak tahir itu orang yang berbelit-belit, tidak mau bertobat dari dosa-dosa, tidak mau melakukan penyucian dan pendamaian, mengejar duniawi terus, tidak akan lewat di padang pengungsian itu, tidak mempunyai jatah di sana. Saudara, tidak bisa diungsikan. Sudah yang dikasih Tuhan. Kemudian, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Orang-orang pandir itu apa tuh saudaraku? Orang-orang yang bebal ya, yang tidak mau diberitahu tentang kebenaran firman. Kalau diberitahu malah membantah, ngajak berdebat kayak orang Farisi. Ya, saudaraku, itu mereka dikatakan tidak akan mengembara di atasnya. Ayat 9. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Inilah suasana di padang belantara pengungsian, di taman padang belantara pengungsian, di mana nanti gereja yang mencapai tataran rohani terukur sebagai bait suci Allah itu diungsikan. Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Itu suasananya seperti Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 ini. Di sana terjadi penyempurnaan, terjadi pemulihan dan penyempurnaan sampai menunggu Tuhan Yesus Kristus datang. Dan nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu nanti akan tergenapi apa yang dulu dinubuatkan oleh Raja Salomo, yang disebut apa itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan asap. Saudara, nanti itu akan tergenapi, karena pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, ini yang diungsikan ini
nah itu yang betul, yang rapture itu yang di sini ini, saudaraku. Kalau yang di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu Tuhan Yesus Kristus belum datang, tetapi orang-orang yang sempurna, yang merupakan badannya Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan pasukan Tuhan Yesus Kristus, itu sudah diangkat, dibawa lari kepada Allah dan ketatannya, yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian orang-orang yang mencapai ruang kudus ini diungsikan. Suasananya adalah di Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 4, diterangkan juga dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 sampai 10. Nanti saudara bisa ulangi ya kitab Nabi Yesaya. Ini suasana di pengungsian, di mana cara untuk ke sana itu seperti caranya Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Wus gitu saudaraku. Saudara yang di Jakarta nanti tahu-tahu dipindahkan oleh Tuhan ke taman padang belantara pengungsian itu, entah tempatnya di kutub selatan atau di mana, tapi tempat itu sudah diubah oleh Tuhan, atau mungkin di Gurun Sahara apa di mana begitu saudaraku. Tapi saat ini tidak menyebut loh saudaraku, ini misal saudaraku. Jadi tempat itu masih di bumi, tetapi di dalam lindungan Tuhan, sehingga ular naga itu dia tidak bisa mengintai, tidak bisa mengetahui tempat di mana gereja itu, di mana jemaat-jemaat itu diungsikan. Feogo di akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, nah orang-orang yang diungsikan ini nantinya pun akan diangkat. Ini yang sebetulnya disebut sebagai rapture, ini yang di sini ini, karena ini orangnya banyak sekali saudaraku. Kalau yang harpazo itu sedikit saudaraku, tidak banyak yang harpazo itu. Tetapi saudaraku, yang Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai 7 yang diangkat dari padang belantara pengungsian itu banyak saudaraku, banyak sekali. Oleh karena itu saudaraku, pernikahan anak domba Tuhan Yesus itu saudaraku luar biasa. Kita akan membaca Kidung Agung pasal 3 ayat 6 dan 7 Pak Tito. Iring-iringan mempelai. Iya. Apakah itu iringan mempelai? Ya. Ini menunjuk kepada Wahyu 19 ayat 6 dan ke-9 nantinya. Yuk dibaca lanjut. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Ayat yang ke-7, ya. Lihat, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Amin. Saudaraku, jadi ini nubuatan untuk saat pengangkatan rapture. Yang rapture beneran tuh yang di sini ini, saudaraku, dari padang belantara pengungsian. Kalau yang harpazo itu sebetulnya yang digambarkan orang dengan bahasa rapture itu kurang tepat ya, saudaraku. Yang harpazo itu sedikit, itu Tuhan belum datang. Saudaraku, Tuhan memilih pasukannya itu melalui cara harpazo itu untuk menggenapi firman yang disampaikan Nabi Musa. Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Firman yang digenapi, yang disampaikan oleh Yudas, bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Itu yang harpazo untuk menggenapi itu, untuk melaksanakan penghukuman 7 bokor murka Allah. Itu orang-orang yang harpazo, saudaraku. Gambarannya di Wahyu pasal 15, orang yang harpazo itu beda. Wahyu yang pasal yang ke-14 ini orang-orang yang diungsikan. Nah, orang-orang yang harpazo itu di Wahyu pasal yang ke-15. Nanti saya akan terangkan suatu ketika, karena ini waktunya mepet ya. Kita dibatasi oleh durasi waktu yang sedemikian rupa supaya saudara paham. Kalau saya terangkan terlalu panjang nanti yang masuk malah sedikit ya, saudaraku. Saya terangkan sedikit demi sedikit, tetapi saudara jadi ngerti itu lebih bagus. Jadi suasana iring-iringan mempelai ini menunjuk kepada suasana perjamuan malam kawin anak domba. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Jadi pernikahan di Wahyu pasal 19 itu bukan pernikahan darah daging yang kemudian
mengakibatkan hawa nafsu seksual dan lain sebagainya, bukan, saudaraku. Karena Tuhan berkata, setelah kebangkitan itu kamu akan hidup seperti malaikat di surga. Kamu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tuhan sudah bilang seperti itu. Dan di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu semua tubuh kebangkitan, saudaraku. Makanya nggak ada kawin-kawinan. Nah, ini bedanya dengan ketika 1260 hari di padang belantara pengungsian itu masih ada perkawinan, masih ada pernikahan di sana, saudaraku. Pernikahan jasmani masih ada. Tetapi ketika Wahyu pasal 19 itu sudah bukan pernikahan jasmani lagi, melainkan kamu akan hidup seperti malaikat di surga. Perjamuan malam kawin anak domba itu bahasa rohani dari menyatunya jiwa-jiwa orang benar, baik yang dibangkitkan dari kubur saat Tuhan Yesus Kristus datang, ataupun orang-orang yang diungsikan ini, yang digambarkan Salomo itu, apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap? Dan juga Tuhan Yesus dan orang-orang yang harpaso itu bersatu, saudaraku. Itulah perjamuan malam kawin anak domba. Jadi itu bukan pernikahan fisik. Kalau pernikahan fisik itu terakhirnya nanti di padang belantara pengungsian. Ya, ada yang mau menikah di sana. Kalau ada ya enggak apa-apa, boleh, saudaraku. Nanti masih ada yang memberkati di sana. Masih berada dalam tubuh, jiwa, dan roh yang seperti sekarang ini, belum di dalam tubuh kemuliaan, belum ketika pengungsian itu, saudaraku. Masih berada di dalam tubuh seperti kita saat ini. Jadi masih ada pernikahan, ada saudaraku, seperti itu. Saudara, kita akan baca sebagai ayat terakhir Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Perjamuan kawin anak domba. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Terus, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, saudara, kalau saudara tidak memahami rahasia kitab Wahyu, saudara akan jadi bingung. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima tadi, saudaraku, nanti akan datang, saudaraku, setelah 3,5 tahun itu, setelah harpaso itu akan datang, kemudian menikah. Lalu menikahnya sama siapa, saudaraku? Lah, kalau di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu yang melahirkan siapa? Gereja. Ini kan lucu, makin bingung, saudaraku. Nikah kok karo ibu dewe, saudaraku. Ini kalau dicari-cari dengan hikmah dunia nggak ketemu. Oleh karena itu Roh Kudus memberikan satu roh pewahyuan, bahwa Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 itu pernikahan anak domba, perkawinan anak domba. Saudaraku, itu adalah saat menyatunya jiwa-jiwa orang benar, baik orang-orang yang dibangkitkan dari kubur saat Tuhan Yesus datang, orang yang diangkat, yang digambarkan oleh Salomo, orang-orang yang mengungsi yang kemudian diangkat. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan? Itu, saudaraku. Kemudian yang satunya lagi adalah orang-orang yang harpaso, yang sudah bersama Tuhan, yang menggenapi nubuatan apa yang dikatakan Yudas, bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Ketika itu terjadi, menyatunya jiwa-jiwa orang benar, tubuh-tubuh kebangkitan orang benar, itulah hari pernikahan anak domba. Saudaraku, jadi bukan pernikahan lahiriah. Pernikahan lahiriah itu terakhir kali nanti terjadi di masa pengungsian, di masa 1260 hari di taman padang belantara pengungsian.
Kita akan baca ayat 8 dari Wahyu pasal 19. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat yang ke-9, Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Ayat 8 dan 9 ini menerangkan bahwa perjamuan malam kawin anak domba itu juga bahasa rohani dari Bema Kristus, dari pengadilan kursi Kristus, di mana nanti Tuhan menentukan posisi orang-orang benar yang sudah berada dalam tubuh kemuliaan itu di dalam kerajaannya. Pertama kerajaan 1000 tahun damai, nanti meningkat kepada Yerusalem baru. Saudaraku, perjamuan malam kawin anak domba itu ketika Tuhan menentukan, ini posisinya di pelataran, ini posisinya di ruang kudus, ini posisinya di ruang Maha Kudus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.